Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, orang suara. Sallu ala Muhammad. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, betul? Kalau kata lagu, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta, begitu pepatah namanya. Kalau kamu kenal, aku pasti tahu. Kalau kamu tahu, aku pasti mau. Lalu cinta pun datang. Alhamdulillah. Maka perkenalkan, nama saya adalah Kiai Ridho Roma. Katanya jalan-jalan ke Saudi Arabia, beli mukena, beli sajadah. Ini mbak-mbaknya yang masih muda, jangan terpesona dengan saya, karena memang wajah mirip Ridho Roma. Alhamdulillah. Ternyata tidak hanya wajah yang mirip Ridho Roma, tapi bedanya saya sedikit dengan Ridho Roma. Sedikit satu, kalau beliau mancungnya ke depan, saya mancungnya ke belakang. Jadi tidak jadi saya kayak Ridho Roma, tapi Ridho Ilahi. Tapi suara pun sedikit saya menunggu, Bu. Kata beliau, Kang Salam, Gus datang di lokasi jam 8. Memang mau ngapain jam 8 nyampe lokasi? Akhirnya saya datang jam setengah 10, alhamdulillah itu pun masih menunggu. Sehingga dalam hati saya mendendangkan sebuah lagu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Langsung nyambut nenek-nenek. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, sabareng ikut kulok matur malih niki ibu-ibu bahagia, bapak bahagia, Bu. Bahagia.
Bapak Nek bahagia Pak? Bahagia. Mohon maaf sebelumnya saya pesan untuk lokasi ditempatkan di pelataran pun masjid. Sebab kalau saya dalam masjid saya nggak berani berdendang. Maka karena saya profilnya itu kalau ceramah mesti ada nyanyi itu untuk menghidupkan suasana. Sudah sing ngantuk ora sida ngantuk. Gina bae, Bu. Nah, niki ibu dia bahagia, Bu. Bapaknya bahagia, Pak? Bahagia. Kata Pak suami, bahagiamu adalah bahagiaku, menderitamu adalah menderitamu sendiri. Kalau kata Bang Haji apa? Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau berada, aku pun berada. Oh jamaah, bersama-sama. Oh jamaah. Oh jamaah. Apne nikahum तुमको बताएंगे bersama-sama. Kalau India tidak bisa, bisanya hanya dia, 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 dia. Alhamdulillah. Tandanya panjenengan bahagia berarti seorang suami bertanggung jawab, betul Bu? Tandanya panjenengan bunga berarti pak suami sayang dina bagi. Sebab salah siji nek bisane anane wong wadon glowing, we anak wong lanang glopot. Esok mangkat ning sawah, pagi berangkat ke sawah, kakinya bukan kayak kaki manusia tapi kayak dorane pacul. Kita berangkat pagi ke ladang, berangkat pagi kita ke sawah, punuk tidak kayak punuk menungsa tapi kayak punuk ke onta. Ditanya kok bisa semacam itu Pak? Semuanya deminya itu, deminya naik. Maka kalau kita pikir-pikir manusia yang paling ngalah sedunia adalah seorang suami Pak. Kenapa? Coba kita bayangkan, panjenengan punya yang namanya hijab, panjenengan punya yang namanya jilbab, jilbade anak pirabu. Akeh menurai dengan sampai-sampai yang namanya lemari anak jilbab merek apa niku nabati apa? Masya Allah luar biasa. Jilbab panjenengan ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya loren-loren, ada yang warnanya pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Luar biasa banyak sekali. Tapi karena melasnya, kasihannya seorang suami, wong lanang pun siji tok peci diwarnai kuning bukan keluar. Eman apa eman? Dilihat dari peci, sekarang dilihat dari seragam kita, Bu. Ibu punya seragam berapa? Banyak seragamnya. Ibu punya daster berapa? Banyak dasternya. Anak daster sing pendek, anak sing katon keleke, anak sing kaya kupu-kupu jebak-bak. Tapi wong lanang bolak-balik nek ora kaos obat ya kaos partai, Pak. Masya Allah, mangkat di musola, mangkat di masjid. Ternyata dia posisinya berada di mushaf yang pertama, di saf yang pertama. Sholatlah seorang bapak-bapak dengan menggunakan kaos partai. Begitu Allah Akbar, di belakang ternyata anak kecil maca kaosnya Partai Kebangkitan Bangsa. Ya Allah, saat jemaah RKB orang nana istilah tulisan Partai Kebangkitan Bangsa melasi. Dilihat dari yang namanya motor, ketika di rumah ada motor yang bagus, satu motor picek, motor picek apa itu? Motor PCI. Nah, ini gara-gara wong wadon penyalur motor PCI ora oli-oli akhirnya picek bae tak picek-picek. Motor PCI warnane abang mambune wangi.
sebelahnya lagi motor Supra, mau beli lemah, dipegang tangannya baunya harum, tapi punya suami dipegang tangannya baunya tanah. Masya Allah, eman sayang lopo sayang. Maka panjenengan sebagai bentuk sayangnya panjenengan, kalau kita berhias, kita berdandan, kita memakai yang namanya wangi-wangian, jangan hanya mau kondangan dong. Gina bangge. Kalau mau kondangan wajahnya cantik, Pak, ayo Pak kita berangkat kondangan Pak. Jam berapa? Jam 3:30 Pak. Jam 3 sudah ngomong sama bapaknya, Bapak Nek, yuk kondangan Bapak Nek, yuk. Aku tak gampang ganti pakaian langsung rapi. Lah ternyata jam 3 sampai 4:30 ibu ini metu-metu dilemani rampung durung Bapak Nek lagi dalam alis Bapak Nek dilemani wis rampung durung lagi nyambung hidup Bapak Nek. Loh 4:30 Pak Budewan, ternyata apa? Mobil bisa wis mangkat disit Bu. Sehingga wayah udan pisan kala mangkat pakai kendaraan motor. Hidup dawa kaya merak. Numpak motor angine banter mlangkrok. Barang negas kok ngene banter. Yu bapane sing banter bapane. Oh, sing duan wong motor sampai ke lokasi alisnya copot siji ditutupi baik. Kena apa ya wis meneng cilik. Masya Allah, balik udan yang gede, alisnya sambungan, hidup yang sambungan, udan yang gede, pakaiannya seragamnya putih, sehingga bapaknya orang kerasa pengunjal si wadone ternyata barang utuh dilemburi. Astagfirullahaladzim. Dari genderwo luntur kabeh. Bina bagi ho ning omah di rumah panjenengan berhias baunya harum. Jangan sampai panjenengan dicium kok baunya fresh care. Dicium lagi pahit. Habis pakai apa? Pakai sopel bapaknya. Malam Jumat aplang-aplang anggone dasar keleke bolong merak kecut. Ya Allah, maka mari kita muliakan seorang suami. Tapi jasa dari seorang ibu luar biasa. Betul apa tidak, Bu? Kata Nasi Dariah bagaimana? Jasa ibu pada manusia sangat berharga. Mengandung, melahirkan, penuh derita, merawatnya, mengasuhinya, penuh kesabaran. Tengah malam terbangun karena tangisan anak minta nenek bapak juga tangis. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, menyusui, laka kapok-kapoke. Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung, tapi nyuwun sewu kalau sudah 45 tahun jangan mengandung. Ini aturan 40 tahun jangan mengandung lagi, Bu. Sebab di masa 40 tahun waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi newis terlanjur kebobolan ya seorang papa ngandung. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau mau sering dikit, pengajian umum dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, merawat jagat membangun peradaban, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus ruatan tolak bala,
dan Bahsul Masail NWCN Ulosari, Dukuh Tembong Rea, Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Ahad 19 Februari 2023 bersama Kiai Muda yang sangat ganteng dan mempesona. Karena bebek dalam dewek. Maka kalau kita melihat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj, yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah oleh-oleh yang dibawa Rasulullah setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bu, saged mirengaken Bu nggih. Monggo sami-sami ngaos. Maka indikator yang pertama, tujuan materi yang akan saya sampaikan adalah dengan adanya Isra dan Mi'raj, maka tujuan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak iman kepada Allah? Kenapa tidak takwa kepada Allah? Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj satu malam dilakukan kanjeng Nabi dari mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Waktu yang sangat sempit, waktu yang sangat singkat, tapi terlaksana perjalanan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita pikir dengan logika kita, kita bayangkan dengan otak kita, tidak akan pernah mampu untuk membayangkan. Maka hanya iman, hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj kita naikkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Itu tujuan kita. Yang kedua, tujuan kita adalah memelihara amanah dari Allah. Memelihara amanah dari Allah yang berupa sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendikan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, is always ngopo panas pisan anak bayu aku ane wis entek ya ini kita bikin bunga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bi anna lahumul jannah. Alhamdulillah kayak ke bapak Bu niku juara kori tingkat madrasah. Sing loro ora wani akhire mlebu ning WC di kamar mandi. Lah kula dhewe kan juara siji. Alhamdulillah. Innallaha hashtara. Teman setuhune Allah Subhanahu wa Ta'ala punika badhe lumbas. Badhe lumbas. Paham badhe lumbas boten nggih? Soalnya kula tuh boten paham bahasa Sunda, Bu. Jadi kalau saya dipanggil ke Sunda, saya bingung, setengah bingung. Makanya ketika saya ke Sunda, alhamdulillah kemarin malam saya ke Banjarharjo. Itu pun saya bahasanya bahasa Indonesia terus. Maka sedikit-sedikit mah insya Allah paham bahasa Jawa, Bu ya. Ya kalau saya paham Sundanya paling kumaha, kumadamang, sama I love you itu bahasa Sunda bukan, Bu? Oh bukan. Kalau bahasa Sundanya saya cinta kamu apa, Bu? Apa, Bu? Abdi. Alhamdulillah I love you too. Nah, Abdi, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membeli diri seorang mukmin dan juga akan membeli
yang namanya harta bandanya seorang yang iman kepada Allah. Akan dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, akan dibeli oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melampai panjenengan, melakune panjenengan, datangnya Anda sekalian pada tempat ini, saat tindak rong tindak lungguhe panjenengan sajagongan rong jagongan sajam rong jam, itu akan dibeli oleh Allah. Akan tetapi bukan dibeli dengan uang, tapi akan dibeli oleh Allah bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hartane panjenengan, duite panjenengan yang digunakan untuk pembangunan masjid taklim, yang digunakan untuk pengajian, yang digunakan untuk berjamiah, yang digunakan untuk pembangunan masjid, itu semua akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu berjualan dengan Allah, berjualan amal soleh. Paham Bu? Amal soleh yang kita laksanakan, mengabdinya kita kepada negara, mengabdinya kita kepada orang tua, mengabdinya kita kepada agama, mengabdinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang sangat mulia. Amin Allahumma ya Rabbal. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan minimal dalam dagang, dalam berjual beli, satu harus ada modal. Gila boleh? Dalam hubungan dagang harus ada modal. Yang kedua, kita berjualan, kita dagang harus untung. Kalau kita jual nggak untung, ngapain kita jualan? Yang ketiga, kita berjualan harus tidak boleh rugi. Maka apa modal utama kita? Dagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang namanya jualan dagangan, sayur mayur, kita harus punya uang. Tapi modal apa kita berjualan kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa jualan kita, modal utama berdagang kepada Allah adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, di mana sholat merupakan oleh-olehipun Kanjeng Nabi setelah melaksanakan Isra dan Mi'rajnya. Maka sak sibuk-sibuknya apa, sak repot-repotnya bagaimana, jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat adalah modal utama kita berdagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menuruti repot Bu, tidak ada yang tidak repot. Wong edan berepot Bu, rupanya wirawiri bolak-balik, wong edan repot, apa mana manusia biasa kayak ulat. Maka kalau kita semua menuruti yang namanya kesibukan, tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga ada ceritanya seorang kiai punya tetangga. Kiai itu tanya, yuk, enggih kiai, lagi apa yuk? Alhamdulillah kiai sibuk santai mawon. Niku kandungannya berapa bulan? 8 bulan kiai. Alhamdulillah. Sudah sholat? Belum kiai. Kenapa? Untuk sholat susah kiai, mau jatuh perutnya kiai. Masya Allah. Setelah itu 2 bulan kemudian ketemu dengan kiainya lagi. Alhamdulillah, rupanya kamu sudah lahiran ya. Betul kiai, alhamdulillah. Sehat badan? Sehat kiai. Bukan sholat dereng kiai, tambah repot kiai.
Habis mandi kekencingan lagi, mandi kekencingan lagi, repot guys. Nah terus kapan sholatnya? Mangke guys, kalau sudah usianya 7 tahun kelas 1 MI guys. Ternyata 7 tahun kemudian, alhamdulillah anaknya udah besar. Nggih Nyai, alhamdulillah sudah besar. Sudah sholat belum? Belum guys. Kenapa? Hamil lagi guys. Ya Allah, orang anak pragate. Kalau kita urusan sibuk sampai kapanpun kita akan sibuk, ya bagi. Hadirin wal hadirat ingkang minulya. Nanging terkadang manusia itu nyuwun sewu lebih mengutamakan panggilan manusia. Lebih mengutamakan panggilan manusia. Ketika panjenengan semua dipanggil oleh yang namanya Pak Lurah, dapat BLT Pak, undangan 7:30, datangnya jam berapa? Pada subuh udah hadir Pak. Sandarnya udah tertulis Markona, Daryuna, Daniti, Garsiem, Tokiem, Tukimin. Udah hadir Bu Dewan. Undangan 7:30, Mbak subuh udah hadir. Karena akan dapat BLT. Begitupun kalau kita dapat undangan dari Pak Presiden Jokowi memberikan undangan kepada kita, acara hari Senin, Minggu sudah datang. Ya Allah. Tapi kalau kita mendengarkan panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak mana dewek. Ya Allah. Undangan 4:30 Pak. Datang 5:30. Gina Bang G. Masya Allah. Maka kenapa ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara engkau ya Rasulullah mengetahui umatmu ketika nanti di akhirat ya Rasulullah? Rasul menjawab, besok di akhirat umatku itu wajahnya bercahaya. Kalau bahasa Jawa itu mencorong. Kalau bahasa Sunda, napa Bu? Napa? Terus wajahnya mencorong, wajahnya bercahaya, wahai sahabatku. Ya Rasulullah, kenapa wajahnya bercahaya? Sebab min aktsaris sujud, sebab tanda bekas dari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umatku wajahnya akan bercahaya sebab sentuhan air wudhu yang dia laksanakan. Masya Allah. Maka otomatis orang yang melaksanakan sholat kelak wajahnya akan bercahaya. Amin Allahumma ya Rabbal. Maka yang namanya malaikat itu takjub, heran, ada umatnya Rasulullah yang wajahnya bagaikan bintang glowing. Masya Allah. Umatnya takon, kamu itu dari mana? Apakah dari Tembong ya? Enggih Yai, masih malaikat. Masya Allah, wajah kamu begitu luar biasa. Sholatnya kapan kamu? Saya sholatnya kalau kentong itu udah hadir malaikat. Berarti tembekin kentong Pak, baru ada sholat. Itu sudah hadir. Baru ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya sudah melepaskan segala kesibukan saya ya malaikat. Masya Allah, wajah kamu begitu bercahaya. Baru ada adzan dikumandangkan, sudah meninggalkan urusan dunia, lebih mementingkan urusan akhirat. Ternyata ada lagi kelompok yang kedua yang wajahnya lebih takjub, yang wajahnya lebih mengherankan, wajahnya begitu bercahaya bagaikan rembulan.
Akhirnya malaikat bertanya, kamu itu siapa? Ya malaikat, saya adalah umatnya Rasul malaikat. Kenapa kok wajahnya begitu bercahaya? Iya malaikat, sebab ketika ada sholawat di masjid di pagi hari, saya sudah bangun, saya sudah siap melangkah untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat. Subhanallah, wajahnya bagaikan cahaya. Jadi di masjid itu baru dinyalakan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik. Nah, wis pada teka, sudah pada hadir. Baru ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Rasulullah Habibullah. Ya Allah, ternyata engkau sudah hadir. Begitu dinyalakan sholawat kepada Rasulullah. Tetapi ada lagi yang begitu wajahnya hebat luar biasa, melebihi cahayanya rembulan. Siapa kalian? Malaikat ulah niku kumati kanjeng Nabi malaikat. Sumangsa di waktu takbir masjid menyalakan sonnya kerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Masya Allah, telah kasih jawab Allah. Ya Allah, betul. Tembeken dinyalakan baru mau mulai ngaji kiroah, sudah siap-siap untuk berjamaah. Tapi di belakang Pak, ada orang yang wajahnya hitam legam. Malaikat pun bertanya, hei kamu orang siapa? Well. Kamu wajahnya kok ireng kayak gitu, weh. Iya malaikat, saya umatnya Muhammad malaikat. Well. Kamu orang berarti umatnya Muhammad yang bedut bahasa bedut apa kayak gini kan? Bandel. Iya malaikat, sebab saya itu dari Pontianak mengantar barang ke Sumatera, ke Kalimantan, sehingga saya tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Well. Kurang ajar kamu, Kamu tahu bahwa yang namanya Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang kaya raya, tapi mau melaksanakan sholat. Saka rumahnya saja, saka istananya, tiang istananya terbuat dari emas. Sebab yang membangun adalah jin. Jin Iblis ambilkan emas di gunung, jin ini ambilkan emas, sehingga jadilah yang namanya istananya Nabi Musa, Nabi Sulaiman dijadikan dari emas yang luar biasa. Takonilah kamu rumahnya terbuat dari apa? Bata malaikat. Bata apa? Herbal malaikat. Masya Allah. Well. Ini agak ke Belanda-Belandaan. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Bisa niku panjenengan kabeh ada di neraka Saqar. Kenapa
kalian semua berada di neraka Sakor? Iya malaikat. Qalu, bahasa puniko boten kolak niku namun orang satu. Tapi orang banyak. Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin ya malaikat, sebab kami bukanlah golongan orang-orang yang melaksanakan sholat. Masya Allah. Maka nopo wajah irang. Nah ternyata di belakang ada lagi yang wajahnya begitu hitam, legam, hanya gosong wajahnya. Kamu siapa? Malaikat jengkel. Ya malaikat, ulah niku zaman yang waktu urip ning dunia malaikat. Kula artis malaikat. Wow. Sehingga saya kerjaannya adalah shooting pin shooting. Pagi saya shooting, malam saya shooting, siang pun saya shooting. Sehingga apa? Saya tidak melepas make up saya agar selalu tampil cantik di malaikat. Well. Kamu tahu yang namanya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, istri baginda Nabi yang sangat cantik mempesona, sampai Rasul pun memanggilnya dengan Mahdan ya Humairah, seorang perempuan yang sangat cantik, yang pipinya kemerah-merahan. Itu cantik alami, mau sholat asli, asli. Lah kamu bagaimana? Boten malaikat, saya dembulan untuk malaikat. Ini yang pertama malaikat, pakainya kain malaikat. Yang kedua pakainya pon. Yang ketiga pakainya pipa malaikat. Vivo. Banyak Vivo malaikat. Pakai blow-on juga di sini malaikat. Blast on. IC2 juga malaikat. Dembulan top, iya malaikat. Well. Baru dembulan saja udah sombong kepada Allah. Manjing neraka Sakor. Maka itu semua adalah modal dasar kita jual kepada Allah. Maka mari kita laksanakan salat. As-salatu rasul ibadah. Tauhidul Imam Al-Ghazali, salat itu merupakan pimpinan ibadah. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati sholat, fa in saluhat sayyidun amali, wa in fasadat sayyidun amali. Tauhid Gusti Kanjeng Nabi. Amal bagi seorang hamba yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya kita semua. Kalau sholatnya kita bagus, maka baguslah seluruhannya. Kalau sholatnya kita tidak bagus, maka yang lain pun akan rusak. Bagaikan jantung, ketika jantung kita hidup dengan sehat, jantung kita hidup dengan baik, maka seluruh badan kita akan sehat. Betul? Begitu pun sholat, Pak. Makanya ini sholat adalah langsung diberikan Allah wahyu, perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad agar kita dijaga. Maka lama-lamanya kita hidup di dunia, kalau meninggalkan sholat maka apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sallu ala Muhammad. Ini setengah kali ulas sudah balik oke? Lah niki sangune kula panjenengan kabeh nilang dunia. Maka mumpung si anak urip, mumpung masih ada waktu, kita beribadah datang Gusti Allah. Maka jangan nunggu nanti kalau sudah tua kita mau beribadah. Sebab mohon maaf beda Pak, Bu, beda kalau masih muda dengan orang tua. Mohon maaf, kalau orang masih muda itu
pegang yang namanya gelas itu masih kuat, Ibu Dewan. Contoh Bu kalau contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pingtiko ya Bu ya. Alhamdulillah. Rasanya daugan. Wis domong Bu, sudah diberikan, ingat sama Kang Salam. Kakek aja jadi reka-reka. Jangan minta yang macam-macam. Awas kalau minta daugan. Maka saya hanya berhayal Bu Dewan, ini pun rasa daugan. Shallu ala Muhammad. Niki contoh cara kita minum yang baik Bu. Niku diawali Bismillahirrahmanirrahim. Pegangnya pun dengan tangan kanan Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saat pun minum kita ucapan Alhamdulillah. Jadi pakainya tangan kanan Bu. Sebab inna syaitan yasrobu, syaitan itu meminum dengan tangan kiri. Nah, maka kalau kita minumnya tangan kiri, kita kayak setan. Kalau seorang suami panjenengan minumnya pakai tangan kiri, suami panjenengan kayak setan. Kalau istri panjenengan minumnya pakai tangan kiri, istri panjenengan kayak setan. Jenengan makin lalu tidurnya sama siapa Bu? Setan. Masya Allah. Kalau ada kiai minumnya pakai tangan kiri, ya ini kayak sentimen setan. Nah ini bon. Perbedaan kalau kita masih muda, mengapa kita tidak boleh memundur-mundur waktu? Kalau masih muda pegang gelas juga kuat Pak. Tapi kalau kita sudah tua, Masya Allah, gak sampai-sampai Pak. Ternyata ada cucunya datang, ya Allah Mbak, ini loh Mbak pakai ini Mbak. Padahal masih aus. Atau seniku Pak. Kalau kita sudah tua, yakin pegangan kita akan bergoyang-goyang Pak. Tanpa disuruh pun kita, Nyai usah goyang-goyang. Saya orang goyang-goyang, goyang-goyang dewek. Kenapa nggih? Maka kita itu tidak boleh mengundur-undur waktu. Saya mau beribadah kalau kita sudah kaya. Kalau Allah tidak berikan kaya, kapan kita ibadah? Saya akan bersedekah kalau kita diberikan kaya. Kalau Allah tidak menakdirkan kita jadi orang kaya, kapan kita bersedekah? Maka sejatinya waktu yang kita miliki bukanlah waktu mendatang, sebab mendatang hanyalah sebuah impian. Begitupun bukan masa yang lalu, sebab masa lalu ada hanya sebuah kenangan. Maka inti kehidupan kita adalah sekarang, yang kita bisa menunggu, kita bisa memandang, kita bisa melihat. Shallu ala Muhammad. Jadi, jangan menunggu waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata di dalam surat Al-Ankabut niku disampaikan bahwa ketika manusia menginjak usia senja, Allah niku mengambil kenikmatan yang berupa genggaman Pak. Ternyata Allah sayang kepada kita semuanya ketika kita memasuki usia lanjut 70, 80, 60. Pegangan kita, karena Allah mendidik kita semuanya. Sudah kamu dah tua, Allah memberikan tanda, semakin kita tua, semakin kita akan melepaskan kehidupan dunia. Jadi sudah saatnya tidak perlu kita genggam erat kehidupan yang namanya dunia. Sebab tua adalah tujuan utama akhirat. Gila bagi? Betul apa tidak? Maka Allah ketika kita menginjak usia, saking sayangnya Gusti Allah kali kula panjenengan kabeh, sejauh itu pun masih diingatkan, pegangan kita direnggangkan. Tujuannya apa? Agar
agar kita tahu hidup itu sementara akan ditinggalkan, dilepaskan nipil satu persatu, Bang. Maka tidak ada yang akan kita bawa mati. Betul apa tidak? Maka jangan sampai kita yang namanya menyesal di alam barzah. Jangan sampai kita menyesal di alam kubur, sebab di dalam Al-Quran diterangkan pas saya khutbah malam di surat Al-A'la ada ayat yang menjelaskan sesungguhnya ahli kubur minta dikembalikan ke dunia, Pak. Tapi Allah menyampaikan kala, sekali-kali tidak kau akan kembali ke dunia. Meskipun nangis darah memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, untuk beribadah kepada Allah, maka tidak akan pernah bisa. Olah bita. Maka kata dari Kiai Cirebon Kang Syekhul Bahri napa? Ingsun singar tulung-tulung karo sapa, nggo paribasan ora duwe amal soleh, ora duwe amal kesainan. Wong kene langka ya beberapa dengan sanjang dengan ucap langka aja, keras-keras aja, alon-alon sedengan mawon langka aja, langka lain mana ya Bu ya? Ingsun singar tulung-tulung karo sapa, nggo paribasan ora duwe amal soleh, ora duwe amal kebajikan. Wong kene kaya-kaya pengen balik maning dunia, kaya-kaya pengen balik maning ning dunia, pengen sujud karo Gusti Allah, pengen sedekah jariyah, pengen amar ma'ruf nahi munkar. Adu biung panjaluk tulung-tulung karo sapa, panjaluk tulung karo bapane wis oli randa ayu. Kalah saing. Adu dudu panjaluk tulung-tulung karo sing wadone wis bojo maning. Panjaluk karo dewane sibuk karo dadani dalan. Sampai supir kula sanjang ki kalisat abang opo. Iki luar biasa. Inilah fungsinya dewan, Bu. Pak, maka kita doakan beliau semoga amanah, sehat walafiat. Amin Allahumma. Sebab sarana yang paling dibutuhkan salah satunya adalah jalan raya yang mapan, yang baik, Pak. Suatu daerah, suatu pedesaan, suatu pedusunan, kalau jalannya baik, Pak, nampak rumah samping kiri bagus, Bu Dewan. Tapi kalau sebagus apapun rumahnya, jalannya rusak, kayak urip nih hutan. Tapi kalau ini bagus, sebelahnya rumah gubuk, reot, itu masih dipandang bagus karena jalannya bagus. Tadi saya, Bu Dewan, mau lewat sebelah sini, Bu Dewan, ternyata Masya Allah, Bu Dewan, kembali lagi lah. Terus saya ke barat juga, Masya Allah. Alhamdulillah kita punya Bu Dewan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, juga mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Dan ternyata beliau juga kenal dekat dengan kakak saya. Kakak saya itu mungkin kalau muslimat fatayat mungkin kenal dengan kakak saya. Kakak saya itu punya Hurmah Munawaroh. Nah, itu kakak saya, termasuk juga mungkin pengurus cabang mungkin, dan ketua PAC Fatayat Kecamatan Larangan. Alhamdulillah, beliau kalau berhalangan pasti nelpon saya. Mas, ini menggantikan saya di mana, Bu? Di daerah
Losari. Mas, ini saya ada kegiatan, gantikan saya di Welahar. Nggih. Alhamdulillah Pak, saya jadi ban serep. Untung ban serepnya kandel bedewan. Jadi ngelundungnya lumayan si kandel. Orang mudah kempes. Tapi sudah mengharapkan kempes, ternyata semakin banyak pengajian, semakin banyak makan enak Pak. Ya Allah, ini bukan kode kepada dia, bukan. Tapi memang tadi malam saya berada di Tegal, Bu. Masya Allah, di Tegal bersama Al-Mursyidin. Pengunjungnya meludak luar biasa. Kebetulan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tidak hujan. Saya berangkat jam 9 sampai lokasi. Alhamdulillah bertemu dengan para tokoh masyarakat di sana. Ternyata pun tokoh masyarakat di sana adalah murid dari abah saya. Abah saya adalah Abah Kiai Haji Munawar Idris dari Sitanggal. Alhamdulillah bertemu dengan beliau dan mengatakan pantes macan anaknya jadi macan. Dan berasa kok laka macan lemu rasa. Alhamdulillah dari jam setengah 11 saya munggah ke panggung, ternyata lampu mati Bu. Listriknya mati baru 40 menit. Dalam hati alhamdulillah seperti amplopnya padam. Masya Allah, alhamdulillah pun. Manusia niku pada sejak ini nanti akan ada penyesalan. Nyesel urip ning dunya ora gelem ibadah dateng Gusti Allah. Maka kalau kita mengutamakan ini natijahnya Pak, mengutamakan ini. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada manusia yang mau menjaga sholatnya, maka Allah berjanji akan memperbaiki kehidupannya. Meskipun dokter pun bisa memberikan obat, tapi dokter tidak berjanji kalau kau minum obat akan sembuh. Tidak. Seorang dosen yang cerdas, seorang dosen yang luar biasa pun tidak menjanjikan kepada mahasiswanya begitu engkau lulus kamu akan langsung sukses. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan manakala engkau semua memperbaiki sholat 5 waktumu, maka Allah berjanji akan memperbaiki kehidupan kita semuanya. Sudah tenang, yang namanya iyyaka na'budu pasti iyyaka nasta'in. Di mana hamba itu sudah beribadah kepada Allah, di mana hamba itu sudah menyembah kepada Allah, jangan khawatir, pasti pertolongan Allah akan datang menghampiri kita semuanya. Anak hanya pelengkap Ibu, istri pun hanya pelengkap. Yang jadi istri, suami pelengkap dalam kehidupan, anak pun pelengkap dalam kehidupan. Bagaimana Nabi Adam merasa sepi, Allah berikan kesenangan Siti Hawa. Ternyata tergoda, karena sudah memang waktunya tergoda, dijatuhkan, ditempatkan di dunia, perjuangan memohon ampun kepada Allah, terpisah antara Siti Hawa dan Nabi Adam, bertemu kembali. Mereka berdua pun kesepian, Allah memberikan mainan anak-anak. Ini senang. Begitu diberikan kesenangan, diberikan yang namanya kebutuhan. Begitupun kita hidup sendiri, kemudian kita punya istri, Allah berikan kesenangan. Kita ingin anak, Allah berikan anak. Itu semua adalah pelengkap dalam kehidupan kita. Tapi istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik adalah mereka yang bertanggung jawab pada porsinya masing-masing. Seorang ayah bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, bertanggung jawab sebagai suami ayah yang baik. Seorang istri bertanggung jawab sebagai seorang ibu yang baik. Anak bertanggung jawab sebagai anak yang baik. Maka begitulah tatanan kehidupan. Kesenangan itu jangan sampai melupakan kita kepada Sang Ilahi Robbi yang telah mengucurkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Maka ayo kita pelihara ibadah kita. Sebab ibadah ini dalam Isra Mi'raj yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah ibadah yang sangat luar biasa.
jaga 5 waktu kita. Menghadapi problematika kehidupan, Allah pun menyampaikan, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah pertolongan bagimu sabar dan sholat. Orang yang sabar bukan berarti mereka lemah. Orang yang sabar bukan berarti mereka tidak kuat, tapi memang mengikuti apa kata hati nurani. Belum saatnya dia bersabar memohon kepada Allah Sang Ilahi Rabbi. Sholat laksanakan, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak ada teman yang sejati, tidak ada teman akrab kecuali sholat kita. Ketika kita sudah masuk liang lahat, istri pulang, suami pulang, anak pulang, tapi sholat, tenang saja Kang Ahmad, ada saya yang menemani antum di sini. Maka teman sejati adalah sholat kita, teman akrab adalah sholat kita. Dengan sholat kita akan menjadi orang yang baik, sebab akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikait-kaitkan, Allah saya sholat terus, doa sugi-sugi, mohon maaf. Yang penting tanamkan dalam hati, yang penting saya beribadah kepada Allah. Entah kaya, entah apa, yang penting ibadah buat bekal saya kelak bertanggung jawab kepada Sang Ilahi Rabbi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena waktu sudah jam 12 kurang 10 menit, sedangkan duhur jam 12 lebih 1 menit, maka mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yuk saya bukan berdoa, oke saking kiai. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.